Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipin Nasroah. Background saya dari Bimbingan dan Konseling Universitas Teknologi Yogyakarta. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai inovasi layanan bimbingan dan konseling, khususnya bimbingan konseling karir untuk siswa SMA ataupun SMK. Nah, untuk yang pertama nih, teman-teman semua tahu nggak sih apa itu bimbingan konseling karir gitu? Mungkin teman-teman semua ada yang pernah mendengar, ada yang pertama nih, bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan yang terakhir adalah bimbingan karir. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai bimbingan karir. Nah, apa sih itu bimbingan karir? Bimbingan karir itu merupakan salah satu bidang layanan dalam bimbingan konseling, yang mana di dalamnya itu membantu peserta didik untuk mengetahui mengenai pemahaman diri, nilai, pengenalan lingkungan, hambatan, serta bagaimana cara mengatasi masalah dalam perencanaan masa depannya gitu. Kemudian, nah yang selanjutnya, sebelum memberikan suatu layanan, pastikan ada fungsi dan tujuan. Layanan itu dibuat fungsinya untuk apa sih? Gitu. Terus tujuannya itu untuk mencapai apa? Gitu. Yang pertama adalah memberikan kemantapan dalam pemilihan jurusan kepada siswa. Jadi gini, siswa yang lulus SMA atau SMK biasanya masih bimbang. Dia akan mengambil jurusan apa setelah lulus kuliah, setelah lulus sekolah, maaf, uh, atau mereka memiliki beberapa list pilihan jurusan yang justru membuat mereka itu bingung. Nah, dengan bimbingan karir ini akan memantapkan nih, mana sih arah pilihan jurusan karir yang sebenarnya ingin dijalankan gitu. Terus yang kedua adalah memberikan bekal kepada siswa. Setelah siswa itu lulus SMA ataupun SMK, siswa itu tuh akan melanjutkan ke jenjang karir yang berikutnya, entah itu bekerja, entah itu kuliah. Nah, dengan bimbingan konseling karir di sekolah, nantinya akan membekali siswa dalam mempersiapkan masa depannya gitu. Yang ketiga, fungsinya adalah membantu kemandirian siswa. Jadi siswa dalam merencanakan karirnya tidak lagi bergantung kepada orang lain, lebih mandiri. Misalkan nih, siswa akan memilih jurusan, dia tidak terpaku dengan pilihan orang lain. Ketika siswa memiliki masalah terkait karirnya, dia juga tidak mengandalkan orang lain meskipun dia membutuhkan bantuan orang lain. Terus yang selanjutnya adalah tujuan. Nah, tujuan dari konseling ini itu apa sih gitu. Nah, saya rangkum ke dalam 3 hal. Yang pertama adalah agar siswa dapat meningkatkan pengetahuan tentang dirinya sendiri atau self concept. Self concept itu apa sih? Self concept itu meliputi kelebihan saya apa gitu. Kekurangan saya apa? Minat saya itu di mana sih gitu. Sementara bakat saya itu apa gitu. Jadi punya konsep dalam diri yang nantinya akan membentuk perencanaan karir si peserta didik. Kemudian yang selanjutnya adalah agar siswa dapat meningkatkan pengetahuan tentang dunia kerja. Dunia pekerjaan itu tidak hanya sebatas uh, jenis profesinya apa, nanti bekerjanya seperti apa. Tidak hanya sebatas itu, tapi perlu teman-teman ketahui bahwa pengetahuan tentang dunia kerja itu mulai dari syarat masuk kerja, kemudian proses rekrutmen,
terus nanti ada wawancara, ada psikotes, kemudian ada training, terus nanti teman-teman mungkin pernah mendengar yang namanya turnover pekerjaan, turnover jabatan, hingga PHK gitu. Nah, semua itu tuh harus dikuasai selama siswa itu menjalani sebuah proses pekerjaan atau sebelum memilih sebuah pekerjaan gitu. Yang ketiga adalah siswa dapat meningkatkan keterampilan berpikir dan mengambil keputusan mengenai karir. Ketika siswa mindsetnya itu sudah terbentuk, pola karirnya sudah terarah dengan baik, maka akan meningkatkan, oh oke, setelah ini saya mau apa, ketika ada masalah apa yang saya lakukan, kemudian untuk mengembangkan karir saya harus bagaimana. Nah, itulah keterampilan berpikir gitu yang nantinya akan membantu siswa untuk memudahkan dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, yang selanjutnya, nah, penyelenggaraan bimbingan konseling karir. Penyelenggaraan bimbingan konseling karir ini tidak hanya dilakukan melalui satu metode, gitu, tapi ada beberapa macam metode. Yang pertama, yang sering kita lihat ya, yang sering kita terima atau yang sering kita dengar adalah ceramah. Ceramah itu ya narasumber di depan, terus audiens di belakang mendengarkan, terus nanti narasumber menyampaikan materi, audiens mungkin mendengarkan, terus ada sesi tanya jawab. Yang kedua adalah diskusi. Diskusi itu seperti misalkan sekelompok siswa gitu dalam suatu lingkungan tertentu, ruangan tertentu dengan satu konselor. Kemudian mereka itu membahas suatu topik gitu atau menyelesaikan sebuah persoalan. Yang ketiga adalah sosiodrama. Nah, sosiodrama ini biasanya dilakukan untuk anak-anak pendidikan dasar karena sosiodrama ini mempraktekkan beberapa macam profesi dengan melakukan kegiatannya atau memakai pakaian yang menunjukkan profesi tersebut gitu. Yang ketiga adalah karya wisata yang diprogramkan oleh sekolah seperti kunjungan industri. Yang keempat adalah informasi melalui kegiatan kurikuler secara instruksional. Kemudian yang terakhir adalah hari karir atau career days. Biasanya ini ada stand-stand gitu, stand-stand yang berisi tentang universitas, prodi, terus nanti siswa kelas 12 mengunjungi setiap stand, bertanya, terus berdiskusi dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai karir journey atau perjalanan karir. Perjalanan karir berarti hal-hal yang harus ditempuh untuk mencapai sebuah perencanaan karir. Nah, yang pertama nih, yang pertama. Nah, kamu punya cita-cita atau enggak gitu? Teman-teman punya cita-cita atau enggak sih gitu? Sebenarnya mimpi, keinginan, cita-cita teman-teman itu apa gitu kan? Nah, kalau misalkan teman-teman sudah memiliki cita-cita, gitu, mimpi, nah berarti satu tahap karir journey teman-teman sudah terselesaikan, gitu ya. Terus tahap yang kedua, nah pencapaian. Nah, setelah teman-teman sudah punya mimpi, setelah teman-teman sudah punya cita-cita, nah terus pencapaian di usia teman-teman yang sekarang apa saja yang sudah dicapai? Misalkan sudah bisa bangun pagi, sudah bisa mandi sehari 2 kali, misalkan gitu, atau sudah bisa belajar bahasa Inggris, sudah bisa bersosialisasi dengan baik, dan lain sebagainya. Kan pencapaian setiap orang itu pasti beda-beda. Nah, pencapaian teman-teman di usia sekarang itu apa gitu? Kemudian yang selanjutnya tahap yang ketiga, nah pendidikan. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki pencapaian nih, kemudian teman-teman menginginkan sebuah pendidikan gitu ya. Pendidikan seperti apa sih yang teman-teman persiapkan untuk mencapai cita-cita? Misal, teman-teman ingin bercita-cita menjadi seorang polisi. Nah, teman-teman mungkin setelah lulus SMA, teman-teman mengikuti pendidikan di Akpol gitu ya, untuk bisa mencapai sebuah pekerjaan menjadi seorang polisi. Nah, itu. Kemudian yang keempat ya, yang keempat adalah strategi gitu ya.
setiap mimpi, setiap pencapaian gitu ya, setiap cita-cita, pasti kan ada sesuatu yang diusahakan gitu. Nah, mengusahakan sebuah mimpi itu kan memerlukan yang namanya strategi. Nah, adakah strategi yang teman-teman siapkan gitu agar mimpi teman-teman itu tidak gagal atau agar mimpi teman-teman itu tercapai? Misalkan, ketika teman-teman ingin menjadi seorang polisi, berarti teman-teman harus pendidikannya di Akpol. Terus kedua, teman-teman harus yang namanya menjaga kesehatan gitu. Teman-teman menghindari rokok gitu. Teman-teman menghindari minum-minuman keras dan lain sebagainya. Nah, strategi-strategi itu dilakukan oleh setiap orang agar mimpinya itu dapat tercapai gitu atau meminimalisir kegagalan dalam mimpi yang ingin dicapai gitu. Tahap yang terakhir, target. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki strategi nih, pasti kan teman-teman harus ada target gitu ya. Apa sih yang harus saya capai 5 tahun ke depan, atau 3 tahun ke depan, atau 1 tahun ke depan. Misalkan nih, 3 tahun ke depan saya akan lulus kuliah, misal gitu. 1 tahun ke depan saya lulus SMA, atau 5 tahun ke depan saya harus sudah menikah dan punya anak, atau harus punya usaha dan lain sebagainya. Gitu. Nah, target itu ya sesuatu yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Nah, ketika teman-teman memasuki usia dewasa nih ya, mungkin teman-teman dulu pas teman-teman kecil ya, teman-teman udah fix banget nih, mantep, teman-teman pengen jadi seorang polisi gitu ya. Tiba-tiba ketika teman-teman memasuki usia dewasa, teman-teman terlintas nih dalam pikiran teman-teman gitu ya, kayak kira-kira nanti saya bakal sukses nggak ya gitu. Saya bakal jadi apa ya nanti kalau gede gitu ya. Terus kadang ada yang mikir gini, jodoh saya siapa gitu, kapan saya menikah gitu. Kok saya merasa saya gini-gini aja ya, nggak ada perubahan. Nah, ketika pemikiran-pemikiran itu sudah mulai muncul atau bahkan mulai mengganggu aktivitas teman-teman, mengganggu pemikiran teman-teman gitu. Teman-teman tuh harus kayak jangan tinggal diam gitu. Kayak teman-teman mulai berpikir nih, oh mulai ada pemikiran seperti ini nih dalam diri saya. Terus apa yang harus saya lakukan nih agar pemikiran-pemikiran seperti ini tuh tidak terjadi dalam diri saya gitu kan. Nah, di sini saya memberikan tips nih Pak teman-teman, ketika mulai muncul pemikiran bimbang gitu ya, atau ragu, atau pemikiran yang aneh-aneh gitu, teman-teman misalkan sambil nongkrong ya sendiri di coffee shop, atau nongkrong di depan rumah sambil lihat langit, atau di dalam kamar gitu ya, teman-teman siapkan kertas sama pulpen nih, teman-teman mulai menulis nih dalam satu kertas, entah itu di buku harian diary, atau di handphone gitu ya, atau di Word gitu ya, teman-teman menulis nih, yang pertama nih, teman-teman gitu, ketika tua nanti pengen hidupnya seperti apa sih? Pengen hidup susah, pengen hidup senang, pengen hidup yang tua tapi seperti anak muda gitu ya. Ketika teman-teman sudah menuliskan kepengen hidup tua yang seperti apa, kemudian teman-teman tuliskan lagi nih, kalau sudah tua, kira-kira teman-teman mau ngapain aja? Apakah mau bekerja? Apakah mau menikmati hidup dengan istri? Atau menikmati hidup dengan anak cucu? Atau mau traveling jalan-jalan gitu ya? Itu teman-teman tulis semuanya ya. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman cari nih kata kunci dari mimpi teman-teman. Jadi ibaratnya handphone ya. Kalau teman-teman tahu passwordnya, kuncinya berapa, teman-teman kan bisa melakukan apapun yang ada di handphone. Bisa ngetik, bisa bersosial media, bisa main game. Tapi berbeda kalau teman-teman punya handphone. Teman-teman pengen buka Instagram, teman-teman pengen buka Facebook, teman-teman pengen searching, teman-teman pengen dengerin musik, semua kepengenan teman-teman yang ada di handphone, tapi teman-teman tidak tahu gitu, kunci atau password dari handphone teman-teman itu apa.
Ya, semuanya hanya jadi kepengenan gitu, hanya jadi keinginan, tidak bisa jadi kenyataan gitu. Maka cari kata kunci dari mimpi yang teman-teman punya gitu. Yang selanjutnya, buat rencana 5 tahun ke depan. Apa sih rencana dan target teman-teman 5 tahun ke depan? Kemudian dipersingkat lagi nih menjadi 3 tahun ke depan gitu. Kemudian setelah membuat rencana 3 tahun ke depan, dipersingkat lagi menjadi rencana dalam tahun ini. Misalkan, contoh yang pertama, pekerjaan kamu saat ini. Apakah teman-teman sudah bekerja, teman-teman masih mencari pekerjaan, atau bahkan teman-teman masih sekolah atau kuliah gitu. Kemudian yang selanjutnya, mungkin teman-teman punya rencana melakukan sesuatu yang paling teman-teman sukai, misalkan traveling, terus selanjutnya masak, ataupun misalkan public speaking gitu ya. Kemudian misalkan cita-cita bisa berubah, artinya ketika teman-teman memiliki tujuan awal, misalkan ingin menjadi polisi, tapi kira-kira hal yang teman-teman persiapkan itu baru 70% gitu. Nah, tahun ini teman-teman tidak mendaftar untuk akpol dulu, tapi teman-teman misalkan yang sudah mantap 100% teman-teman menjadi seorang guru gitu. Ya, berarti teman-teman mungkin bisa berprofesi dulu seperti menjadi seorang guru, kemudian teman-teman sambil mempersiapkan 70% untuk mengikuti akpol menjadi 100% gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah pilih ilmu yang ingin teman-teman pelajari gitu. Kan pasti setiap orang ingin mempelajari beberapa hal gitu ya, berbagai macam hal. Misalkan tahun ini saya pengen bisa TOEFL, saya pengen bisa tentang public speaking, saya pengen bisa tentang wirausaha gitu. Nah, semua itu teman-teman persiapkan atau teman-teman lakukan gitu ya. Kemudian setelah dipersempit menjadi target tahunan, dipersempit lagi nih menjadi target bulanan gitu. Apa sih yang harus teman-teman lakukan, yang harus teman-teman capai setiap bulannya? Misalkan di awal bulan teman-teman harus menyisihkan 2,5% untuk beramal. Misalkan 2 minggu sekali saya harus traveling, liburan, entah itu dalam kota atau di luar kota. Terus setiap akhir bulan saya harus mengunjungi orang tua untuk menengok mereka gitu. Kemudian setelah teman-teman punya target bulanan, disurvei nih target teman-teman, apakah sudah tercapai semuanya, apakah ada kendala, apakah ada masalah gitu. Ketika semuanya dievaluasi, baru teman-teman melakukan, oke, hari ini apa yang harus saya lakukan, hari ini saya memulai dengan apa gitu. Jadi dengan memetakan gitu kegiatan-kegiatan atau yang sudah saya sampaikan tadi itu akan mempermudah teman-teman dalam mencapai karir teman-teman. Sekiranya teman-teman nanti memperoleh sebuah persoalan, teman-teman juga akan lebih mudah memetakan pemecahan masalahnya. Seperti itu. Nah, jadi mungkin tadi pemaparan mengenai bimbingan konseling karir buat teman-teman yang masih SMA ataupun SMK. Intinya, saya berharap kepada teman-teman untuk bisa segera memetakan karir teman-teman, karena kalau sampai telat sedikit, nanti mungkin akan ada penyesalan di belakang. Saya doakan teman-teman bisa mencapai apa impian teman-teman, teman-teman bisa mencapai apa yang dicita-citakan gitu ya. Terus bisa sukses ke depannya gitu, bisa konsisten menjalani karir teman-teman gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Mungkin kita bisa ketemu nih di lain kesempatan. Terima kasih banyak ya atas waktunya, atas kesempatannya, atas sharing-sharingnya hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.